Greetings everyone! Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Soundbox, Montessori Podcast by Montessori House Asia. Dengan saya, Miss Rosa, founder dan academic directress Montessori House Asia. Hari ini kembali lagi kita berjumpa, baik yang dari YouTube maupun mendengar dari podcast. Topik yang akan dibahas oleh Miss Rosa adalah parenting dan Montessori. Parenting dan Montessori adalah dua hal yang sangat akrab dan juga lekat satu dengan lainnya. Kalau kita mau membedah sedikit apa arti daripada kata parenting itu, parent plus ing ya. Jadi parenting itu sendiri adalah bagaimana kita mengerjakan sebagai orang tua, mengerjakan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Parenting Montessori mengerjakan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua yang menganut asas-asas ataupun filosofi dari Montessori itu sendiri. Nah, saya yakin halayak ramai sudah banyak mengetahui apa Montessori itu sendiri. Kalaupun belum, Miss Rosa akan ulas sedikit. Montessori adalah sebuah metode pembelajaran mendidik anak-anak yang mana dipopulerkan oleh wanita Itali, yaitu seorang dokter bernama Dr. Maria Montessori. Hari ini sangatlah menarik sekali topik yang akan kita bedah bersama mengenai parenting Montessori, yang mana juga kerap banyak orang bertanya, Miss Rosa, kalau saya ingin menerapkan Montessori sebagai salah satu metode parenting saya di rumah, harus bagaimana? Nah, Miss Rosa akan menjawab di dalam episode kali ini. Yang pertama, ternyata kita harus mempersiapkan diri kita sebagai orang tua. Kalaupun ada yang mendengar ataupun menonton video daripada Montessori Soundbox di topik ke-9, Miss Rosa ingin mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah menjadi orang tua. Tahukah Anda apakah peran Anda sebagai orang tua? Nah, dan juga tahukah Anda apa saja kewajiban Anda dan tugas Anda sebagai orang tua? Banyak halayak ramai di luar sana yang mana sudah menjabat posisinya sebagai orang tua, namun yang terjadi adalah, saya masih belum siap untuk menjadi orang tua. Sebetulnya apa sih yang membuat kita ini bisa dikatakan saya siap menjadi orang tua? Begitu banyak teman-teman di luar sana yang mendambakan memiliki anak-anak, tetapi mungkin masih menunggu. Di dalam relung hatinya, aku ingin sekali menjadi orang tua. Melihat teman-teman lainnya sudah punya momongannya, tetapi sudah siapkah saya? Sudah siapkah Anda untuk menjadi orang tua itu sendiri? Ternyata dalam perjalanan kehidupan ini saya temukan perlunya kejujuran apakah kita sudah siap memiliki anak. Kelas demi kelas mungkin banyak yang sudah kita lalui, baik itu kelas dalam seri keagamaan ataupun kelas-kelas parenting, tapi sudah siapkah Anda memiliki anak? Ini pertanyaan yang akan terus-menerus dipertanyakan. Dan bertanyalah kepada diri Anda sendiri, sudah siapkah saya memiliki anak? Sudah tahu atau belum tugas dan tanggung jawabnya apa? Kalau sampai pada satu titik kita ini memiliki anak, baik itu 1, 2, 3, 4 ataupun lebih dari 4. Dan kita juga perlu banyak mencari pengetahuan. Janganlah kita menjadi orang yang tidak mau
terus belajar. Bahkan di dalam pendidikan Montessori dituliskan, kita harus menjadi orang dewasa yang terus bertumbuh. Orang dewasa yang terus bertumbuh tentunya adalah orang dewasa yang terus belajar. Apakah artinya saya harus kembali lagi duduk di bangku kuliah? Ataukah saya harus kembali lagi duduk mendengarkan dosen saya? Oh, ternyata belajar itu tidak selalu berpaku pada textbook. Belajar itu adalah ketika kita mau merendahkan hati kita mau merendahkan diri kita untuk bisa memahami apa yang mungkin orang lain punya lebih dan kita belum mengerti. Di sini kembali lagi saya akan bicarakan bahwa dan tanyakan, sudah siapkah kita memiliki anak? Tidak dari satu pun dari kita bisa menentukan bahwa ya, saya sudah siap atau Anda sudah siap. Anda sendiri yang harus menjawabnya. Dan begitu banyak orang-orang yang terus kerap mempertanyakan dirinya. Kok aku ragu ya mau punya anak, ada rasa takut. Semua selalu adalah titik pertamanya. Tidak ada titik kedua tanpa melalui titik pertama. Jadi di sini Miss Rosa ingin mempersiapkan untuk kalian yang mendengar podcast hari ini. Walaupun misalnya sudah punya anak pun, tetap kita harus terus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang orang tua. Orang yang menjabat dengan kata-kata orang tua, orang yang dituakan, ya. Apa sih tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua? Kalau kita bedah kembali, apabila kita punya anak, kita punya tugas yaitu membesarkan anak. Tetapi tidak lepas dari mendidik anak juga itu tanggung jawab kita, juga tugas kita. Membesarkan dan mendidik anak bukanlah tugas dan kewajiban yang mudah untuk dilalui. Membesarkan dan mendidik anak adalah sebuah tuntutan, adalah sebuah panggilan yang mana begitu mulia dan membutuhkan hati-hati yang rela, ya. Membutuhkan hati daripada orang tua tersebut yang rela untuk menyisihkan waktunya, menyisihkan uangnya, menyisihkan pikirannya, menyisihkan tenaganya. Supaya apa? Supaya ada masa depan yang jauh lebih baik dari sekarang ini. Supaya apa? Supaya anak-anak kita mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri. Maka daripada itu, saya sangat percaya sebagai orang tua, kita perlu terus belajar. Kita perlu terus mencari pengetahuan. Pengetahuan itu tidak selalu berbicara mengenai bagaimana mendidik anak di rumah, tetapi juga mengenai nutrisi, mengenai pendidikan di sekolah, mengenai bagaimana seni berbicara, bagaimana memperkaya pengetahuan dan keahlian kita sebagai orang tua yang akan menginspirasi kehidupan anak-anak kita. Ya, jadi kalau kita sudah bersiap-siap diri kita sebagai orang tua, sehingga nantinya ketika kita mengalami menjadi orang tua, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan dapatkan begitu banyak pembelajaran yang luar biasa. Kita akan mengikuti aliran daripada kehidupan anak-anak kita. Pembelajaran itu akan menjadi sangat hidup ketika kita menemui anak-anak kita, menerima mereka apa adanya, ketika kita membuka hati kita dan mau belajar dari anak-anak kita. Setelah kita menemukan diri kita dan meyakini aku siap menjadi orang tua, aku sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya apa saja, aku mau mencoba dan aku mau meyakinkan diriku aku bisa. Maka setelah itu kita harus mempersiapkan lingkungannya.
Di episode yang sebelumnya Miss Rosa ada berbicara mengenai the prepared environment, ada berbicara mengenai freedom within limits. Dua hal inilah yang harus kita sediakan. Dua hal inilah yang perlu kita adakan, harus kita mungkinkan untuk anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sampai kepada satu titik potensi di mana semuanya akan terbuka dan menolong anak-anak kita dalam kehidupan mereka. Apa yang perlu dipersiapkan di lingkungan? Kita harus tahu. Bagaimana caranya Miss Rosa saya tahu apa yang diperlukan di lingkungan? Sebetulnya pemaparan informasi apa yang anakmu butuhkan itu banyak. Anda bisa googling, Anda bisa lihat di Instagram. Nah, daripada hal itu berarti apa yang perlu kita pelajari? Pertama, pelajari tumbuh kembang anak Anda. Anda harus tahu di usia berapa apa yang mereka butuhkan, apa yang sedang mereka banyak geluti, apa yang menjadi mereka punya interest di saat-saat tersebut. Miss Rosa ambil contoh. Anak-anak di usia 1 tahun sampai 2 tahun. Mereka membutuhkan space, mereka membutuhkan tempat yang jauh lebih banyak, lebih besar untuk mereka bergerak. Maka daripada itu, apabila kita mau memahami mereka, adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk membantu mereka. Secara mereka punya gross motor sedang banyak bertumbuh, maka kita harus memfasilitasinya. Maka daripada itu apa yang harus kita lakukan? Rumah itu kita tata sedemikian rupa sehingga anak betul-betul dapat berjalan, dapat bergerak. Sehingga apa? Sehingga mereka akan terpuaskan kebutuhannya. Apabila kebutuhan itu terpuaskan, maka tingkatan pembelajaran berikutnya akan jauh lebih mudah. Ya, daripada yang kita lihat anak-anak berusia 4-5 tahun yang juga masih sulit untuk bisa duduk dan terdiam serta konsentrasi untuk melakukan sesuatu hal. Maka daripada itu, apa yang diperlukan di lingkungan, kita yang perlu sangat sensitif terhadap anak-anak kita akan apa yang mereka perlukan, ya. Lalu poin berikutnya, apa yang harus disingkirkan atau nama lainnya declutter? Apa yang harus disimpan dahulu? Apa yang seharusnya tidak perlu ada di lingkungan? Nah, hal-hal tersebut perlu kita bereskan. Jangan sampai menjadi perihal yang menghalangi tumbuh kembang anak-anak kita. Sadarkah kita, misalnya kita suka belanja benda-benda yang kecil, pajangan-pajangan kecil, lalu kita suka pajang di rumah kita. Lalu ketika anak-anak kita sudah mulai belajar berjalan, apa yang akan terjadi? Mereka tangannya menggapai pajangan-pajangan kecil itu. Dan sontak otomatis kita berbicara kepada mereka, "Hei, turunkan, jangan dipegang. Itu mama punya, itu papa punya, nanti rusak." Mengertikan mereka? Belum tentu. Yang mereka inginkan sebetulnya hanyalah eksplorasi. Namun apabila kita tidak mengerti, lingkungan tidak dipersiapkan, apa yang tidak seharusnya itu ada di sana dan tidak kita singkirkan, otomatis tumbuh kembang mereka penuh dengan kata-kata no, kata-kata jangan, tidak boleh, duduk saja, lepaskan, dan bahkan mungkin akan ada terjadi tantrum, terjadi lebih banyak tangisan daripada sorak gembira anak-anak tersebut. Maka daripada itu penting sekali ketika kita sudah tahu tugas tanggung jawab kita, kita tahu tumbuh kembang anak-anak kita, apa yang mereka perlukan, lalu kita melihat kembali lingkungan kita. Sudahkah saya mengurangi apa yang tidak seharusnya ada di lingkungan saya? Ya. Poin yang ketiga, setelah dikurangi, berarti kita harus pikirkan apa yang perlu dilengkapi. Ya. Anak-anak belajar tanpa material juga tidak mungkin. Dalam lingkungan, anak-anak tetap membutuhkan yang namanya material.
Maka daripada itu, perlu untuk kita fasilitasi. Misalnya, anak-anak yang berusia kurang lebih 2 tahun. Mana lebih bagus? Diberikan difasilitasi dengan pensil warna, ataupun dengan krayon, atau dengan cat dan kuas. Maka kita harus melihat kapabilitas daripada anak-anak kita. Anak di usia 2 tahun akan lebih nyaman menggunakan cat dengan kuas ataupun dengan krayon daripada pensil warna. Dikarenakan apa? Otot-otot tangan mereka masih belum mendukung sampai kepada kemampuan menggunakan pensil warna itu sendiri. Maka daripada itu, apabila kita sudah mengetahui mereka punya minat, mereka punya kebutuhan, maka kita bisa melihat material apa yang perlu kita lengkapi di dalam lingkungan tersebut. Jangan sampai kita sudah mempersiapkan lingkungannya, tetapi kita lupa bahwa anak juga butuh benda-benda di sekitarnya untuk belajar, ya. Kalau kita sudah mempersiapkan diri kita sebagai orang tua, kita sudah mempersiapkan lingkungannya, maka kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa semua berproses, cintailah proses itu. Parenting Montessori banyak berbicara mengenai Anda sendiri. Anda sebagai papa ataupun Anda sebagai mama. Banyak berbicara bagaimana kita juga berproses sebagai orang dewasa yang mungkin bisa kita katakan kita belum mencapai tahap sabar. Siapakah dari kita yang sudah mencapai tahap sabar? Selamat apabila Anda sudah mencapai di tahap di mana Anda bisa sabar terhadap anak-anak Anda. Jangankan kepada anak-anak, kepada diri sendiri pun terkadang banyak kali kita merasa tidak sabar. Maka daripada itu, kita perlu selalu ingat dan cinta akan proses yang hidup itu berikan kepada kita. Tidak ada orang tua yang lahir tanpa proses. Anak saja lahir ada prosesnya. Juga kita akan terus dilahirkan kembali melalui proses. Menjadi orang tua yang akan jauh lebih baik. Kian hari, kian bijaksana. Bukankah seperti pepatah yang datangnya dari Cina, orang yang semakin tua semakin bijaklah orang tersebut. Dan saya berharap demikian juga dari belajar mengenai kehidupan, dari belajar mengenai anak-anak, kita akan semakin bijak dalam hidup ini. Dan selalu Montessori memulai dengan deep respect. Berarti apakah itu? Menghormati anak-anak dengan sebuah kesadaran bahwa mereka juga individu, manusia, dengan keunikan, dengan keperbedaan yang mana bisa sangat berbeda dengan kita. Mereka memiliki pemikiran mereka sendiri. Di sini saya ingin mengajak kepada Anda sekalian bahwa parenting bukan selalu saya yang benar. Parenting adalah bagaimana saya bisa belajar dari kehidupan, dari tahapan prosesnya, dari anak-anak saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Orang yang secara simpel bisa dimengerti dan juga dihormati oleh anak-anak kita. Bukankah kita ingin menjadi orang yang dihormati, bukan yang ditakuti? Maka daripada itu, mulailah dengan rasa hormat terhadap anak-anak kita. Tetapi jangan lupa, rasa hormat itu perlu juga Anda berikan kepada diri Anda. Ketika Anda memberikan rasa hormat kepada diri Anda memahami kekurangan Anda memahami kelebihan Anda, dan Anda bukan memaklumi, tetapi Anda berusaha menjadi diri versi Anda yang jauh lebih baik lagi. Hingga pada akhirnya saya akan memberikan tips seputar parenting Montessori. Hari ini ada karena sudah berlalunya yang kemarin. Dan untuk menyongsong hari yang lebih baik, saya selalu memiliki sebuah pemikiran
bahwa parenting adalah sesuatu yang harus kita kayuh hari demi hari. Tidak ada perihal yang terlalu kecil untuk dikecilkan dan tidak dipikirkan. Parenting adalah bagaimana saya merespon terhadap semua perihal dalam kehidupan ini sendiri. Maka daripada itu, janganlah cepat menyerah. Karena semua ada waktunya. Untuk kita pun sebagai orang tua bisa mengerti, bisa paham sama anak-anak, dan juga paham sama diri kita. Itu semua ada waktunya. Percayakan kepada proses itu sendiri. Cintai proses dan teruslah bertumbuh. Saya terlebih lagi yakin, apabila kita ingin mengaplikasikan Montessori itu jauh sekali dari hanya sekedar material. Montessori banyak berbicara mengenai Anda berproses, Anda berubah sebelum Anda melihat anak-anak Anda berubah. Montessori dan parenting kerap ikatannya sangat lekat. Dikarenakan apa? Montessori percaya pendidikan pertama harus terjadinya di rumah. Maka daripada itu parenting sangatlah penting. Parenting is a thing. Parenting adalah sebuah metode, sebuah cara dalam kehidupan ini untuk membantu anak-anak kita kepada satu terbukanya potensi yang luar biasa. Untuk apa? Eksistensi manusia itu sendiri. Bersemangatlah, dikarenakan hidup ini adalah anugerah. Dan apabila anugerah terindah itu datang dalam hidup Anda, apakah yang akan Anda lakukan? Bukankah anugerah terindah itu adalah memiliki anak-anak? Bukankah anugerah terindah itu adalah kita sebagai orang tua? Semakin lama kita semakin bisa menunjukkan nilai-nilai dan karakter yang baik, yang arif dan bijaksana dalam kehidupan. Apakah Anda ingin meninggalkan sejumlah harta kepada anak-anak, ataukah ada peninggalan yang jauh lebih bermakna dalam kehidupan yang sungguh sangat berguna? Apabila Anda merasa, tidak mungkin saya dapat berdampak kepada orang lain, ingatlah, anak-anak adalah orang lain juga. Jadi setidaknya hidup Anda akan berdampak kepada orang yang paling terdekat. Yang terdekat adalah keluarga kita sendiri. Maka daripada itu, dari penjelasan yang sudah saya berikan, kita mengerti sekarang bahwa parenting adalah sesuatu yang harus diupayakan. Dan parenting Montessori bukan hanya sekedar kita mengaplikasikan material itu ada di dalam rumah, tetapi bagaimana kita bisa mengerti diri kita, anak-anak, dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan rumah tangga kita, dan juga bagaimana kita mengemban posisi sebagai orang tua. Sobat Montessori, semoga penjelasan mengenai Montessori pada episode ke-9 ini menjadi sebuah langkah awal Anda untuk memahami bahwa menjadi orang tua bukanlah sebuah beban. Bukanlah sebuah beban yang besar sekali, namun sebuah anugerah untuk kita mendapatkan kembali suatu waktu, untuk diri kita kembali belajar guna bertumbuh dan bermanfaat dalam kehidupan yang kita miliki. Semoga apa yang sudah dipaparkan dapat menginspirasi seluruh keluarga Indonesia untuk menjadi keluarga yang berkemenangan. Parenting Montessori akan mengantarkan Anda kepada satu pemahaman dan menemukan diri Anda kembali menjadi orang yang jauh lebih baik dari hari ini. Salam Montessori, semangat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai Sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu, bye!